Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya tentang kerajinan bahan lunak bersama dengan Bu Riza ya. Berikut peta materi kerajinan bahan lunak yang akan kita pelajari, di mana ada 3 submateri yaitu prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, serta proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, untuk persepsinya pada pagi hari ini, nah silakan kalian memperhatikan gambar yang ada di tayangan ini. Ada gambar A dan B. Silakan kalian perhatikan kira-kira yang gambar A itu apa dan gambar B itu apa. Nah, gambar yang A ya ini plastisin ya. Untuk gambar B ini sabun. Kira-kira antara A dan B itu ada bedanya enggak? Ya, warnanya beda ya. Kalau kita amati, kedua ini memiliki warna yang berbeda. Kemudian apa lagi? Ya, bahannya ini berbeda. Nah, kira-kira plastisin dan sabun itu termasuk bahan kerajinan bahan lunak atau tidak? Nah, untuk itu, mari kita pelajari kerajinan bahan lunak lebih lanjut. Apa sih bahan lunak itu? Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa contoh. Yang pertama di sini ada tanah liat. Orang sedang membuat dari kerajinan tanah liat. Kemudian ada di sini yang kedua itu lilin, ya, lilin hias. Kemudian di sini ya benar sekali ya sabun ya yang diukir. Nah, bahan lunak sendiri itu adalah bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, jadi bahan lunak itu bahan dasar yang bersifat lunak. Sifatnya lunak itu apa? Lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, ini bahan itu yang belum jadi seperti itu. Nah, adapun prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak, nah pada praktiknya ini berdasarkan pertimbangan wilayah kerja. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada keterampilan tangan. Nah, keterampilan tangan itu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, jelas. Ya. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik. Nah, kalau kita membahas keterampilan teknik, di mana kerajinan yang dibuat itu dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Ya, ada pattern kalau kita bahasanya. Ada yang namanya tata dalam membuat, ada standarnya. Nah, yang ketiga, kedaerahan atau tradisional, di mana kerajinan yang ada ini mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat yang berlaku sesuai wilayahnya. Seperti itu. Nah, kemudian jenis karya. Nah, di sini jenis karya berdasarkan manfaatnya. Nah, yang pertama ada kelengkapan busana. Bisa kalian lihat di sini. Ini merupakan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah aksesoris, ya, pernak-pernik aksesoris. Kemudian yang di bawahnya ini juga kalung, bisa dibilang seperti itu ya. Di sini kalung itu dan aksesoris itu sebagai kelengkapan busana. Ya, jadi manfaatnya itu sebagai melengkapi busana. Kemudian ada kelengkapan suatu benda. Contohnya di sini dicontohkan tempat tisu. Nah, kelengkapan suatu bendanya di mana?
di mana tempat tisu itu nanti digunakan ketika tisunya sudah habis, maka bisa digunakan kembali melengkapi suatu benda sebagai wadah tisu yang ada, seperti itu. Yang ketiga, ada kelengkapan rumah atau bangunan. Bisa kalian lihat di sini ada apa? Ya, patung katak. Nah, maupun patung katak ataupun patung yang lainnya itu sebagai kelengkapan rumah atau suatu bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, di sini ada beberapa kerajinan yang dibuat, yakni lilin. Lilin ini digunakan sebagai kelengkapan atau keperluan upacara adat. Nah, bisa kalian lihat ya di sini lilinnya digunakan untuk ritual atau upacara adat, seperti itu. Jadi jenis karya berdasarkan manfaatnya itu ada 4: kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Masing-masing dari jenis karya ini harus kamu pahami beserta contohnya. Nah, adapun jenis kerajinan bahan lunak ya, berdasarkan senyawanya ini ada 2. Yang utama biasanya bisa kita sebut dengan bahan alam, kerajinan lunak bahan alam, dan ada kerajinan bahan lunak bahan buatan. Nah, bahan alam bisa kita sebut dengan bahan organik. Kemudian bahan buatan bisa kita sebut dengan bahan anorganik. Nah, di sini ada perbedaan mengenai bahan alam dan bahan buatan. Di mana bahan alam ciri-cirinya yang pertama, bahan itu diperoleh dari alam sekitar. Jelas ya, namanya aja bahan alam. Berarti dia diperoleh dari alam sekitar. Kemudian mudah untuk diuraikan. Dia itu mudah diuraikan di dalam alam. Jadi sebagai contoh ya, kulit jagung nanti ketika dibuang dia akan mudah terurai dengan sendirinya oleh proses yang ada di alam. Kemudian mempunyai unsur C atau unsur karbon ya. Sedangkan bahan buatan, bahan yang dicampur dengan bahan kimia, dia itu tidak mudah untuk diuraikan di alam. Biasanya tidak mengandung unsur C atau karbon. Tidak mudah itu biasanya bisa katakan sulit. Sulit itu tidak mesti dia tidak bisa. Dia bisa, cuma membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan yang bahan alam. Nah, contohnya bahan alam ada tanah liat, kulit, getah nyatu, kulit jagung, pelepah pisang, kertas, dan forklay. Nah, sedangkan contoh yang bahan buatan sabun, lilin, polymer clay, fiberglass atau resin, dan gips. Nah, masing-masing dari ini, contoh-contoh ini nanti akan kita pelajari satu-satu karakteristiknya. Nah, adapun yang pertama, karakteristik tanah liat ya, yang termasuk bahan alam, bisa kalian perhatikan di sini tuh ada cirinya ya. Jadi tanah itu tidak semuanya itu sama karena dia mempunyai jenis dan karakteristik yang berbeda. Di mana ada tanah yang berwarna putih. Tanah yang berwarna putih biasanya itu mengandung kaolin. Kaolin lebih banyak ya pada kandungan unsur tanah tersebut. Kemudian ada jenis tanah lagi yang namanya stoneware. Dia itu warnanya cenderung lebih ke hitam atau ke abu-abuan. Kemudian ada earthenware ya. Dia itu lebih terlihat coklat kemerahan. Jadi ada stoneware, earthenware, dan warna putih pada kandungan kaulinnya. Nah, perlu kalian ketahui, tanah liat stoneware itu berbeda dengan earthenware. Di sisi lain, dari ciri-cirinya, kenampakannya warnanya beda, dari daya bakar juga berbeda. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tuh ya. Nah, kemudian ada bahan alam yang selanjutnya, ada getah nyatu. Nah, mohon maaf, ya ini
bukan getahnya tuh ya. Di sini merupakan bahan alam kulit. Bahan alam kulit berasal dari kulit hewan. Kalian bisa saksikan di sini. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah untuk dibentuk. Kemudian kulit ada berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Sedangkan kulit itu tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Nah, di sini ada kata-kata samak ya. Kalau samak itu merupakan pembersihan, tersamak ya ini. Pembersihan kulit dari hewan, dari daging-dagingnya. Nah, ini kan sebentar lagi nanti ada Idul Adha, nanti kalian melihat kulit-kulit hewan kurban nanti dibersihkan agar kulit tersebut menjadi lebih awet dan tidak mudah busuk. Nah, karena bersih dari daging, itu yang namanya disamak. Nah, tapi ingat ya ini ya, kita juga harus mendukung tidak menggunakan kulit hewan yang dilindungi. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Nah, di sini ini baru karakteristik getah nyatu. Ini contohnya ya, kerajinan getah nyatu yang berasal dari Kalimantan Tengah. Ini kerajinan khas dari Kalimantan Tengah. Nah, apa sih getah nyatu itu? Apakah getah nyatu itu dari getah yang biasa kita lihat dari pohon karet? Tentu saja bukan. Getah nyatu itu bahan yang berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Nah, warnanya yang putih ini memudahkan untuk diberi warna-warni. Nah, jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Seperti contoh yang ada di gambar samping ya. Ini asli khas dari Kalimantan Tengah. Tuh ya, betapa kayanya negeri kita wajib bersyukur. Kemudian ada floor clay. Nah, floor clay ini bisa kita sebut sebagai apa? Adonan tepung ya, yang dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan mudah dibentuk. Nah, kalau kalian ke lab prakarya, itu ada beberapa kerajinan yang dibuat dari floor clay ini. Dan ini ramah lingkungan karena terbuat dari tepung. Kemudian menggunakan pewarna, bisa menggunakan pewarna makanan atau sintetis. Agar aman, kita menggunakan pewarna makanan. Nah, tapi floor clay ini mempunyai kelemahan. Jika terkena air, dia itu akan mudah rusak. Seperti itu. Nah, adapun simpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, bahan lunak adalah bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kemudian ada dua jenis bahan kerajinan lunak. Yang pertama bahan alam dan bahan buatan. Di mana contoh bahan lunak alam ada tanah liat, kulit, getah nyatu, kulit jagung, pelepah pisang, kertas, floor clay, dan yang lainnya. Sedangkan contoh bahan-bahan lunak buatan ada sabun, lilin, polymer clay, fiberglass atau resin, dan gips. Bahan-bahan. Yang pertama, sabun. 2. Tepung maizena. Ketiga adalah air. Alat-alat yang diperlukan. Parutan.